Mari kita mulai. Saya izin matikan komen teman-teman semuanya yang di TokTok yang di YT. Langsung aja ke Igoy @ellen_may_official buat bisa ngelihat chartnya. Perkenalkan, nama saya Ellen May. Saya di pasar saham dari 2007 dan saya mengajar dari tahun 2011. Jadi udah mengalami berbagai macam krisis, tapi krisis yang kali ini crash 2025 ini agak-agak beda. 2025 bisa dibilang crash nggak ya? Sebenarnya crashnya sudah berlalu sih, marketnya sudah sempat uptrend baik banking dari April sampai Juni kemarin, terus turun, gantian sektor komoditasnya yang gerak. Nah sekarang agak turun lagi. Gimana market selengkapnya hari ini? IHSG dipentungin, saham Konglo dipentungin, saham apa PP ya, gara-gara saham PP turun, IHSG-nya ikut turun. Jadi gimana sih nasibnya saham-saham Papa PP ini? Dan juga di saat yang sama emas itu malah naik tinggi. Jadi di sini penting banget diversifikasi investasi. Nah pertanyaannya, bagaimana kabarnya saham-saham emas? Apakah masih bisa lanjut naik? Masih boleh dibeli atau enggak? Yuk langsung aja kita mulai live malam hari ini yang di TokTok di YT. Langsung aja ke Igoy, aku ellen_may_official. Oke teman-teman semuanya, perhatikan di sini. Ini IHSG per hari ini bentuknya sih bearish banget ya. Kalau kalian perhatiin, ini ada satu support di level 7.900. Dia potensi turun. Dia sebenarnya potensi turun, tapi ada beberapa sentimen yang mungkin bisa menahan dia gitu ya. Jadi IHSG hari ini turun tuh didorong oleh saham-saham Papa PP. Brand turun 5,1%, BRPT 7,12%, Cuan turun 9,66%, PTRO turun 5%, Grup Hapsoro Ratu turun 13%, Raja turun 9%, dan ada saham yang bobotnya cukup besar turun hingga ARB, yaitu DSSA. Meskipun bobotnya cukup besar, sebenarnya liquidity-nya dia nggak terlalu besar. Dan juga MLPT turun 15%. Nah, hampir kebanyakan saham hari ini tuh turun, yang bergerak aktif menguat sejak pagi itu ada Indi dan juga Pesap gitu ya. Oke, terus transaksi hari ini sebenarnya lumayan besar di pasar reguler 23,5 triliun dan banyak transaksi di saham BCA 1,1 T, BMRI 1 T, dan Pesap itu 930 miliar. Asing net sales 304 miliar di pasar reguler, yang banyak di net sales asing ada saham BMRI 375 miliar, Arci 189 miliar, BRI 159 miliar, HRTA 108 miliar, dan Brand 103 miliar gitu ya. Nah terus hari ini aku pengen mencermati tentang harga emas dunia dulu, baru kemudian setelah itu aku bahas saham-saham PP gitu ya, dan saham-saham Konglo lainnya yang mungkin bikin teman-teman galau. Retrace, tapi kok retrace-nya ditarik ke bawah lagi, ada yang tidak ada volume, jadinya mesti gimana? Oke ya. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu tentang emas. Yang di YT koneksinya agak kurang bagus, ke Igoy aja, ellen_may_official. China itu ngeborong emas terus ya, dan kabarnya kata Jamie Dimon, emas tuh bisa mencapai 10.000 US dollar. Benar nggak sih? Wah, kita nggak tahu ya. Tapi harga emas dunia tuh terus naik, terus melonjak, tuh ada penyebabnya. Saat ini bahkan sudah menyentuh all time high berkali-kali. Aku kasih lihat chartnya di sini. Koneksinya agak-agak butut di sini. Bentar ya. Aku kayaknya perlu pinjem wifi suami dulu deh, sebentar ya. Ini wifi hotelnya butut. Oh, malah nyangkut di wifi suami yang butut. Ini jadi lambat. 23, cek 123 yang di Igoy mestinya udah lancar lagi. Oke, yuk kita lihat harga emas. Tadi baru ngomongin harga emas all time high. Nah, nih. Ini harga emasnya kayak gini. Sebenarnya ini kalau ilmu grafik itu ini bukan waktu yang ideal untuk beli. Waktu yang ideal untuk beli itu kalau pas sideways kayak gini loh. Nah, ini waktu yang ideal, ada retracement gitu ya. Kenapa harga emas naik terus ya? Di balik itu ada China yang terus beli emas berturut-turut selama 11 bulan terakhir. Jadi kalau dilihat monthly chart, 11 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah dari sini nih, dari sini, ini ada sideways pendek ya, dari bulan, kalau 11 bulan tuh dari Desember tahun lalu. Kita coba lihat Desember tahun lalu itu di mana. Ya, Agustus 2025, April,
Nah, dari sini nih. Sejak ada sideways pendek di sini nih. Ini China terus beli emas yang ditok-tok di YT ke Igoy. Aku biar bisa lihat chartnya ya. Gitu. Nah, kenapa? Apakah ini jadi satu sinyal penting yang perlu kita ketahui sejak tahun 2024? 2024 tuh di sini ya, sejak Trump jadi presiden, China tuh akumulasi emas dalam jumlah sangat besar. Itu yang bikin emas naik juga. Nah, total pembelian emas China tahun ini doang itu mencapai 155 ton. Pada Agustus 2025, cadangan emasnya mencapai 2.165 ton. Nah, itu nyumbang sekitar lebih dari 4% dari total cadangan devisa China. Terus 10 bank sentral dengan holding emas terbesar per Oktober di 2025. Yang pertama memang masih Amerika, 8.133 ton, tapi China tuh terus naik ya. China itu di angka nomor 6, 2.302 ton. Indonesia di nomor 43 itu 74 ton cadangan emasnya. Sebenarnya agak ironis, kenapa? Karena sebenarnya Indonesia ini adalah penghasil emas, salah satu penghasil emas terbesar di dunia, gitu ya. Nah, terus ini tuh sebenarnya bukan cuma sekedar soal emas, tapi soal pergeseran kekuasaan global. Dulu banyak bank sentral yang mempercayakan cadangan mereka tuh pada obligasi dolar Amerika. Tapi kini situasinya berubah. Utang Amerika menggunung, utang pemerintah Amerika itu mencapai lebih dari 38 triliun US dollar per 2 Oktober 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Hal itu membuat investor tuh khawatir karena bisa mengurangi tingkat imbal hasil dan meningkatkan risiko dalam obligasi Amerika. Saat ini yield US Treasury 10 tahun tuh turun ke 4%, terendah sejak 2024 gitu. Ya, jadi ngegantiin posisinya Amerika ya dalam obligasi Amerika ini, utangnya menggunung gitu. Jadi kepercayaan investor terhadap Amerika tuh agak berkurang gitu. Terus pelajaran juga dari Rusia, saat perang Ukraina itu dimulai, negara-negara barat itu membekukan setengah dari cadangan dolar milik Rusia sebagai bentuk sanksi untuk menekan ekonomi mereka. Artinya nggak peduli seberapa banyak negara menyimpan aset berbasis dolar, aset tersebut itu bisa dibekukan oleh Amerika ya. Jadi sangat beresiko. Sementara itu emas tetap aman dan nggak bisa disentuh. Nah, maka dari itu China itu sebenarnya ingin mengurangi resikonya, ketergantungannya pada dolar Amerika. Kalau misalkan China dulu beli US Treasury ya banyak, itu kan sebenarnya juga ada ketergantungan juga ya. Terus kemudian China pengen memperkuat posisi mata uangnya sendiri secara global, kemudian membangun cadangan keuangan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Dan menariknya Ray Dalio, investor legendaris dan sekaligus pendiri Bridgewater Associates, itu menyarankan 15% dari portfolio investor dialokasikan ke emas. Dan Ray Dalio melihat kondisi saat ini tuh mirip tahun 1970-an saat inflasi itu tinggi, belanja pemerintah itu besar, dan beban utang tuh menekan kepercayaan terhadap mata uang fiat. Nah, sekitar 1970-an harga emas tuh melonjak tajam hingga 2.328% dalam 10 tahun ya. Nah, terus kalau teman-teman ingat dulu Presiden Nixon di Amerika, itu tahun berapa ya dia memimpin ya? Sekitar tahun 1970-an juga ya, presidensinya Nixon itu 69 sampai 74. Jadi waktu Nixon menjadi presiden di Amerika waktu itu Amerika cetak uang banyak banget dan nilai uangnya itu udah nggak berbasis emas lagi, sehingga nilai mata uangnya tuh jadi turun. Sejak kepemimpinan Presiden Nixon waktu itu uang atau mata uang USD atau mata uang apapun ya, itu menjadi currency, bukan mata uang lagi, bukan uang lagi gitu loh. Nah, yang berarti yang tetap berharga apa? Yang tetap berharga saat itu memang emas gitu ya. Meskipun emas sendiri dalam beberapa tahun terdahulu sempat dia itu stagnan, kalau kalian perhatiin, ini di tahun 2011 sampai dengan 2016, bahkan sampai tahun 2019 emas tuh nggak kemana-mana. Nah, emas itu baru naik ketika ketika ada ketidakpastian pandemi di 2019 ditambah 2024 ini ada ketidakpastian karena Donald Trump memimpin jadi presiden. Selama kondisinya adem ayem, contohnya pada saat pandemi kemarin udah mulai adem ayem sekitaran 2021-an, itu emasnya nggak kemana-mana.
Jadi emas itu naik tinggi ketika kondisi ketidakpastian itu juga semakin meningkat gitu ya. Nah, waktu itu sebelum 2012, sebelum 2011, emas itu naik tinggi dari tahun kapan? Dari tahun sekitaran 2005 sampai 2008 itu naik tinggi. Waktu itu faktor ketidakpastiannya juga cukup besar, terutama pada tahun 2008 ketika terjadi crash atau krisis ekonomi itu naik tinggi. Nah, apakah nanti suatu hari emas akan kembali sideways lagi? Bisa jadi sih emas kembali sideways lagi, tapi kalau kita lihat trennya dalam jangka panjang, meskipun dia sideways, kita lihat dari bertahun-tahun dulu di tahun 1999 ya. Ini kan dia juga sempat turun dari 9. Kita punya data teman-teman di Tok Diet, lihat ke Igoy dari 96 sampai tahun 99 ini kan turun. Ini turun ya. Nah, jadi setelah itu baru naik, sempat loh beberapa tahun bisa begitu. Jadi teman-teman yang kalian seandainya memutuskan untuk mau beli emas sekarang, ya kalian mesti siap jika dalam beberapa tahun ke depan itu akan ada turun atau mungkin ada sideways-nya, yang itu mungkin akan terjadi dan tidak tahu kapan, karena semakin euforia kondisi baik chart saham, kripto, emas semakin cepat naiknya ya, semakin tinggi, semakin bentuknya kayak tiang. Sebetulnya itu nggak ideal untuk kita borong beli banyak. Paling kalau mau tuh ya belinya nitip sendal aja. Tapi kalau saya ngomong gitu, kenyataannya emasnya juga masih naik terus. Kenapa? Ya karena China masih terus beli emas. Jadi kalau kalian nanya emas nih bakalan kemana, trennya masih akan naik, masih akan terus naik. Pertanyaannya, sampai kapan? Itu yang kita nggak tahu. Saya ulang sekali lagi, kalau kalian nanya emas kemana, trennya masih naik. Jadi masih akan naik. Yang perlu dipertanyakan adalah, naiknya sampai kapan? Kalau perkiraanku, sampai Donald Trump selesai menjabat. Donald Trump itu menjabat dari tahun 2024 ya. Berarti pemilu Amerika lagi kapan? 2029. Ya, berarti mungkin masih ada waktu beberapa tahun mungkin ya, emas mungkin masih akan naik. Kita nggak tahu naiknya sampai kapan gitu. Oke, Indonesia adalah salah satu negara penghasil emas terbanyak di dunia. Di tahun 2024, Indonesia menempati posisi ke-10 dengan produksi 100 metrik ton emas. Tapi cadangan emas Indonesia cuma 74 ton. 43, nomor 43 di dunia. Sebenarnya Indonesia tuh sangat kaya sekali, gitu ya. Oke, jadi dampaknya apa? Indonesia sebagai negara penghasil emas salah satu yang terbanyak di dunia dan sempat menempati nomor 10 dengan produksi 100 metrik ton emas. Dampaknya kenaikan harga emas ini bisa mendorong prospek bisnis sektor emas karena harga jual rata-rata atau average selling price yang naik bisa meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan. Contohnya laba bersih Antam tuh udah naik 3 kali lipat di semester 1 2025 dari 1,51 triliun jadi 5,14 triliun. Antam itu nggak semuanya emas, sekitar 80%-an aja. Jadi ada sebagian tuh logam lain seperti nikel. Nah, emiten emas yang berkontribusi emiten emas dengan kontribusi emas terbesar ke pendapatan perusahaan di 2024 tuh ada apa aja? 1 BRMS, itu 100% emas. 2 PESAP, itu 100% juga emas. Oke, yang di tok error, ke Igoy aja. Bentar ya, yang di tok nih error nih, nggak tahu kenapa nih. No network connection. Sebentar ya, aku nyalain yang di tok dulu ya. Kalau abis ini dia nggak bisa, udah aku biarin. Sign in to the network. Oke. Sabar. Sorry. Oke. Connect now. Come on baby. Come on. 1, 2, 3 nggak bisa tak tinggal. Oke. Udah. Jadi bisa. Sorry ya, aku nyalain yang di tok dulu ya. Go live. Oke. Rewel nih. Oke. Jadi contohnya ya, sampai mana tadi?
emiten emas dengan kontribusi emas terbesar ke pendapatan di 2024 tuh ada satu BRMS 100% dari emas, kemudian yang kedua PESAP itu juga 100% emas, ARCI 100% emas, HRTA 100% emas. Diapalin BRMS, PESAP, ARCI, HRTA 100% emas ke kontribusi pendapatannya gitu. Terus kemudian ada setelah itu ada apa? AMMN ya. Jadi AMMN itu 55% emas. Antam 84% emas, MDKA 12% emas, dan UNTR 7% emas gitu. Oke, mari kita lihat sekarang saham-saham emas ini kabarnya gimana. Karena belakangan ini banyak saham yang turunnya tuh kadang ada volume, kadang nggak ada volume. Kebanyakan nggak ada volume ya, jadi kebanyakan turunnya tuh nggak ada volume gitu. Tapi nggak ada volume itu namanya retracement, tapi kok retracementnya turun terus? Banyak yang nanyain kayak gitu. Oke, mari kita lihat sekarang satu persatu ya. Yang pertama dari BRMS dulu. BRMS 100% emas. M-Trade ada jangka menengah di bawah, dari bawah. Oke, aku coba buka dulu. (81 sampai 89%) BRMS 81 sampai 89% ya. Jadi BRMS ini masih akan bagus, cuman biarin dia retrace dulu. Tetap harus ada retracement, kayaknya BRMS bakalan bisa turun sampai ke 925. Kalau 925 jangka menengahnya M-Trade tinggal 63% aja. Jadi kita lagi consider ini hold atau sell, tapi selama dia turun nggak ada volume kayak gini kita masih nge-hold sih. Apalagi harga emasnya masih terus naik seperti ini ya. Jadi kalau 82%, 80-an% cuannya bentar lagi udah hampir multi bagger. Cuman jangan terpancing kata multi bagger dulu, kan M-Trade udah review buy-nya tuh dari harga berapa nih? 565-an kan ya. Terus kemudian yang jadi tunggu turunnya dulu. Jadi turun itu bagus, PESAP nggak mau turun ya, retrace sebentar doang. Dia naik lagi, M-Trade ada trade beberapa kali, dan ini yang terakhir kita lagi masih ngehold PESAP-nya 21%, biarin aja dulu, tunggu turunnya dulu. Nah, kok tunggu turunnya terus? Emang yang sekarang ini yang lagi turun nggak ada. Mari kita lihat yang berikutnya, kita sisir dulu satu persatu. ARCI, mari kita lihat ARCI ini M-Trade juga ada, dia cuan sekitaran berapa ya, 29%, 25 sampai 29% ya. Jadi teman-teman di sini ini ARCI-nya kalau dilihat merahnya udah lumayan tinggi, volume merahnya lumayan tinggi, yang jangka pendek udah rawan profit taking, yang jangka menengah kita lihat masih bisa nge-hold sih. Cuman kalau seandainya jatuhnya lumayan dalam dengan volume gede, kita akan profit taking juga gitu. Tapi tetap akan jadi watchlist kita, meskipun dia turun muter-muter di situ masih akan tetap jadi watchlist. Yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku @LMA_official, harta naik terus nggak mau turun, dan per hari ini dia ada volume gede turun. Ini menjadi awal retracementnya HRTA, bisa turun sampai ke level bisa ke 1280 atau 1155-an di situ ya. Jadi tunggu retracementnya, berarti BRMS, PESAP, ARCI, HRTA semua tunggu retracementnya. AMMN emasnya 55% doang, chartsnya nggak begitu oke, aku skip dulu. Terus kemudian Antam ini beautiful menurutku sih ya, biarin dia sideways dulu aja, dan kalau ada retracement sedikit ke area 3230 itu menarik gitu ya. Atau kalian ikut M-Trade aja biar bisa dapat arahan kayak ya. Terus kemudian biar bisa belajar di M-Trade Academy juga. Terus kemudian ada MDKA di sini, tapi MDKA sideways-nya agak kurang oke, dan emasnya 12% doang. UNTR ini emasnya 7% doang.
hari ini ada naik lagi UNTR-nya. Kita mau lihat Harum, kalau Harum ini lebih ke batubara dan nikel. Hari ini breakdown, M-Trade udah keluar beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kita lagi nge-watch lagi Harum ini untuk retracement. Ternyata breakdown meskipun dia merah legam kayak gini candlenya, tapi volumenya nggak terlalu gede. Jadi kita akan tetap watch dia. Cuman M-Trade udah ya udah keluar dari Harum beberapa hari kemarin. Mari kita lihat Harum. Wih, BRMS-nya jauh terus M-Trade. Oke ya, mari kita lihat. Harum kita udah jual beberapa hari yang lalu, jualnya impas-impasan, minus 2 sampai plus 3 gitu ya, karena dia nggak jadi naik, dia balik badan di sini ada potensi sideways, jadi kita cow gitu. Oke, terus mari kita lihat saham-sahamnya Papa PP gimana kabarnya. Saham-sahamnya Papa PP yang hari ini bikin market benar-benar IHSG-nya merah banget. Kenapa? Karena dia market cap-nya lumayan gede. Ya, jadi 17 Oktober ini hari ini dia brand ini turun 5%. Kalau dilihat trennya bagaimana? Trennya masih oke. Trennya masih oke. Ya, menarik ya. Meskipun dia merah tapi trennya masih oke. Ini bukan jadi satu arahan untuk beli juga, wait and see dulu, mesti tetap wait and see. Terus kemudian yuk kita lihat saham Papa PP yang lain ya. Jadi kalau kita ngelihat ini sebenarnya masih masuk dalam kategori normal retracement. Normal retracementnya kok jauh banget. Ini sahamnya Papa PP kok bisa turunnya sampai sampai di level, sorry ya, ini yang di YT gantian mati koneksinya nggak oke yang di YT. Kok turunnya bisa sampai berapa ini hari ini? 7%, masih bisa koreksi lagi normalnya. Ini bisa turun sampai 3170 sampai 3430-an, 3430. Dan selama volumenya masih kecil-kecil kayak gini, sampai per hari ini masih tergolong normal retracement. Oke, terus kemudian bagaimana dengan cuan yang hari ini turun 9,66%? M-Trade sisa ini aja yang masih ngehold di saham Papa PP. Ini istilahnya kita cuma nitip sendal doang dan modalnya kita di sekitar 16,90-an. Dan kita melihat sebenarnya dia koreksinya turun beberapa hari ini. Meskipun hari ini turunnya tuh kejem banget 9,66%, tapi nggak ada volume gitu. Jadi kita melihat ya ini sebenarnya momen retracementnya mentok sih sampai 1950 harusnya. Kalau di bawah itu udah nggak bagus patternnya. Tapi selama masih volumenya kecil ya masih bisa dipertimbangkan kalau mau buy on weakness. Cuman jangan asal nangkep pisau jatuh. Biasa kalau M-Trade itu ngelihat dia meskipun volumenya kecil, pas turun volumenya kecil kita nunggu activity di market. Jadi teman-teman yang mau belajar bareng M-Trade, saran saya kalian jangan cuma ngikutin trading ideas aja, tapi please banget tonton M-Trade Academy-nya. M-Trade Academy ini SOP trading kita. Ya malam hari ini aku kasih kode promonya OCT 17 ya. Salah kode promonya cuan, tapi nanti di akhir aja kamu ketik di DM Igoy. Mulai per hari ini kamu bisa ketik DM Igoy, nanti kamu bisa dapat linknya. Ketik di komen di Igoy di sini nanti ya. Oke ya, nanti ya. Oke. Kita balik ke chart dulu teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, perhatikan di sini. Intinya ini masih normal retracement meskipun jatuhnya kayak gini. Terus kita lihat Raja, saham-saham Konglo ini memang kalau naik kenceng tapi bantingannya juga luar biasa. Raja kabarnya gimana? Pada bingung kan? Amsyong apa kayak bingung semuanya. Tapi ini M-Trade udah profit taking ya beberapa hari yang lalu ya. Mari kita lihat ya Raja. M-Trade sudah profit taking beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Selasa 60 sampai 62% ya. Ini udah di review sell 60 sampai 62%. Nah, terus kemudian perhatikan waktu itu kita dapatnya kan di bawah tuh. Review by 30 September di sini nih. Dapatnya di sini banget nih. Nih. Ya, jadi review sell-nya Selasa di sini nih, pas jatuh pertama ini. Nah, ini jangka menengahnya kita sebenarnya punya waktu itu di bawah ya. Nah,
Tapi kalau ngelihat dia turun, ini tiang tinggi, ini turun, cakep malahan menurutku loh. Ini cakep, kenapa? Bagus, dia ada retracementnya turun dan volumenya ikutan turun. Yang nggak bagus adalah ketika dia turun, volumenya naik, berarti itu buangan atau distribusi. Kalau kayak gini, ada kemungkinan yang mau ngumpulin barang masih belum cukup barangnya. The whale ngumpulin barang belum cukup barangnya, sehingga ada markdown. Problemnya markdown itu sampai serendah apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak SSIA waktu itu markdownnya kan kejem banget juga, tapi volumenya cakep terus gitu. Jadi masih bisa di watch gitu ya. Nah ini Raja juga sama, biarin dulu aja lah dia turun-turun sampai ke level berapa, yang penting volumenya tuh masih oke gitu ya. Percaya nggak percaya, pattern seperti ini, cara seperti ini, cara super trader seperti ini yang menyelamatkan saya di market. Baik itu Indostox, US Stocks, kripto maupun apapun, dan terutama Indostox. Yang menariknya, meskipun di Indostox dibilang marketnya nggak efisien, banyak gorengan atau apalah, justru malah pattern-patternnya semakin terlihat jelas. Ya, jadi kalau di US Stocks pattern volume and price-nya itu kadang nggak kelihatan sejelas ini, nggak kelihatan se-clear ini. Jadi M-Trade itu kami di belakang tim M-Trade di internal kita tuh udah testing US Stocks terus, dan ternyata memang ada beberapa hal yang berbeda. Yang berbeda ya ini, the beauty trading di saham Indonesia meskipun katanya nggak efisien, tapi justru pattern price and volume-nya tuh jelas. Mungkin Anda berpikir, ini siapa yang gambar gitu? Yang gambar bandar kah? Ya mungkin saja. Investor kah? Ya mungkin saja gitu kan ya. The whale yang jelas mereka yang berduit. Jadi patternnya tuh rapi, gampang dibacanya. Terutama kalau kalian udah ikut M-Trade Academy atau ikut workshop Super Trader. By the way, workshop Super Trader-nya udah 80% full, dan sebentar lagi early bird-nya udah mau ditiadakan karena udah 80% full ya. Jadi investasinya udah mulai mau naik. Yang mau workshop Super Trader April nanti DM aku aja WST gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika di market kita tuh banyak hal yang kita tidak mengerti, mengapa dia naik, mengapa dia turun. Di belakang layar si PD itu ngapain, di belakang layar emiten atau owner perusahaan ini tuh mau ngapain, mengapa dia jualan, mengapa dia beli, kita nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu. Dan saya tidak mau cari tahu. Kalaupun saya tahu, saya ngomongin semuanya ini informasi yang disediakan oleh tim saya, gitu ya. Jadi tim M-Trade, mereka menyediakan itu. Kenapa? Ya karena karena asik aja, ya. Jadi karena asik aja ngasih berbagai macam informasi. Tapi kalau kamu mau benar-benar trading, itu sebenarnya fokus chart ini aja. Kamu nggak ngerti apa yang terjadi di belakang. Oh, mesti ngerti flow, saya setuju. Tapi flow itu kamu dapat informasi dari mana? Mesti ngerti corporate action, ya corporate action diumumkan. Mesti ngerti si BD lagi ngapain. Waduh, susah kalau kayak gitu. Kalau saya dikasih tahu, dibisikin, Ellen ini bagus, justru saya malah hati-hati kok. Seringkali malah dipakai tempat buangan. Karena dulu saya pernah digituin gitu ya. Jadi, ini bagus nih, gitu. Naik sebentar, aku beli dong. Ya untung nggak ajak-ajak gitu. Terus abis itu jatuh, turun. Jadi ya sejak saat itu aku berhati-hati, sangat berhati-hati. Ya intinya fokus pada chart aja. Jadi jangan melihat Indostox ini, wah nggak efisien, gampang digoreng. Tapi ini kelihatan jelas banget. Di US Stocks nggak kelihatan sejelas ini. Ini nggak ada, volumenya kecil. Nah di sini ini baru awal nih. Ini awal stage 2, masa partisipasinya very clear. Volumenya naik, turun nggak ada volume. Ini very clear gitu loh. Ini belum berakhir uptrendnya. Kalau kalian ngelihat sehari-sehari dong udah berakhir. Tapi kalau ngelihat pattern kayak gini ini belum berakhir gitu loh. Kapan berakhirnya? Apakah bisa tiba-tiba BD-nya sebel denger saya, wah ketahuan nih, dibanting lah. Enggak, justru malah mungkin dia seneng kali ya. Oh iya benar. Atau mungkin nggak seneng, saya nggak ngerti juga. Mau nurunin malah pada ikutan beli, ya saya nggak tahu juga sih. Cuman aku ngelihat ya ini cakep gitu. Disclaimer teman-teman, jangan asal beli ya. Nah ini contoh nih,
Satu patternnya mirip kayak Raja, dia turun dengan volume transaksi kecil. Tapi sekali lagi mereka markdown itu turun untuk ngambil barang lagi. Itu sejauh apa kita nggak pernah tahu gitu loh. Bisa sampai sedalam apa? Apakah bisa sampai balik ke 6.000 lagi atau 57? Bisa aja. Kalau mereka benar-benar kepengen mau dapat barang murah ya dibiarin turun gitu loh. Kalau mereka mainnya panjang bisa aja. Maka dari itu trader itu kalau retail misalkan kena stop loss ya udah stop loss dulu. Nanti seandainya dia udah belok naik lagi, buyback lagi nggak masalah. Retail tuh beda sama the whale. Kalau the whale duitnya mungkin ya nggak ada serinya. Kalau kalian ya mungkin ya harus dijaga gitu kan ya. Terus kemudian kalau di SSA aku nggak mau ya. Patternnya nggak oke. Kalau buat aku secara teknikal ini chartnya patternnya nggak oke, terus likuiditasnya nggak oke. Intinya nggak oke aja. Nggak oke-nya gimana? Aduh susah jelasinnya secara gambarnya. Ikut workshop Super Trader atau M-Trade Academy kalian ngerti. Bedanya workshop Super Trader saya yang nanyain kalian, kalau di M-Trade kalian yang nanyain saya. Jadi di workshop Super Trader keluar dari situ benar-benar tajam banget pokoknya. Bisa ngambil keputusan dalam kondisi apapun, bukan cuman nggak harus nanya-nanya terus ke kita gitu ya. Oke, terus ini MLPT turun 15%, this one is a no. Dari pattern price and volume, yang ini resikonya tinggi. Terus kemudian ini contoh yang ini masih konvergen, ini potensi bentuk W, ini potensi bentuk W ini ya. Oke, ini oke, terus ini potensi bentuk W. Lagi rame soal rebalancing MSCI ya, penting untuk saham-saham yang potensial masuk ke MSCI ya. Itu penting untuk dipantau, tapi sekali lagi chart buat aku mengkonfirmasi semuanya. Kalau sampai fokusnya cuman ke berita, oh saham yang mau masuk MSCI ini ternyata gak jadi masuk, sama aja ya. Jadi kita tetap memantau dari chart itu. Terus kadang-kadang kalau misalkan saham mau masuk MSCI, kenapa turun? Orang-orang ketakutan. Wah ini nggak jadi nih. Oh ternyata dia cuma markdown, ngumpulin barang. Buat aku fokusnya tetap satu. Ya nggak mungkin nipu kita. Yang di depan mata ya chart kita. Gitu ya. Terus kemudian sama apa lagi ya tadi? Aku lupa aku mau bahas apa, ya udah aku jawab pertanyaan aja. Selaksa.fun baru aja aku bahas SSIA pertanyaanmu. Bingung nanya apa? Halo Effendi, bagi dong edamamenya. Bercanda ya, ntar dikirimin beneran. Antam Toba Archie MBMA Teddy Chen. Oke. Antam udah tak bahas tadi, secara sentimen masih bagus meskipun masih sideways. Bersabar saja dan tunggu kalau pas turun beli di bawah. MBMA tadi sepertinya sudah aku bahas. Oh iya, MBMA ini juga retracement sebenarnya, tapi retracementnya lumayan sadis ini retracementnya ya. Jadi kita kayaknya kalau ada pantulan kita mau kurangin posisi dulu gitu. Jadi volumenya tuh kecil ya, sama banyak saham yang lain retracement tapi volumenya kecil. Terus kemudian selain MBMA yang ditanya tadi ada apa? SSIA udah dijawab, BBNI, BBTN, INKP. BBNI, BCA, BMRI, BBRI masih downtrend. Tapi kamu jadi ngingetin aku satu hal nih. Aku tadi dapat info nih, tim aku yang kumpulin, dan Antara siap menyuntik pasar modal 16 triliun. Gede nggak sih 16T? Gak terlalu gede sih, tapi lumayan lah ngebantu. Dan Antara akan segera mengeksekusi injeksi dana jumbo ke pasar modal domestik senilai 16T dalam waktu dekat. Jadi dananya berasal dari hasil pengelolaan dividen sejumlah BUMN yang diterima pemerintah gitu. Jadi untuk menambah likuiditas di pasar modal. Dan semoga aksi ini tuh diharapkan bisa buat ngejaga IHSG katanya di atas level psikologis 8.000. Kalau udah ngomong kayak gini, kemungkinan besar yang disasar adalah saham-saham big banks. Ya mosok dan Antara masuk ke saham-saham yang nggak liquid, yang fundamentalnya nggak cuan kan nanti malah dipertanyakan lagi ya. Realisasi investasi asing naik tapi
realisasi investasi naik tapi investasi asingnya turun. Jadi realisasi investasi Indonesia di kuartal 3 itu naik 13,9% secara tahunan, tapi asingnya turun ya. Jadi masih wait and see asing. Terus BPJS Ketenagakerjaan itu menambah porsi di big banks. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ada beli di big banks, terus kemudian Danantara mau masuk. Ya kita lihat aja nanti gimana. Oke, terus aturan baru waste to energy masih memberikan keuntungan sentimen positif buat sektor terkait kayak Toba dan kawan-kawan. Tapi teman-teman tetap harus pakai chart ini, jangan cuman sekedar beli aja based on sentiment. Hari ini Tobanya malah breakdown. Jadi M-Trade ciao dulu tadi. Ada cut loss di Toba. Kok kan kasih lihat di sini. Ini Toba cut loss 0 sampai 11%. Energi kita profit taking jangka menengah 37 sampai 46%. Kita bahas aja ya, kenapa dijual, kenapa profit taking. Ya, just ngamanin cuan aja, belinya di sini, jualnya di sini. Nanti kalau bagus lagi, masuk lagi. Energi kita dapat 2 kali cuan 140-an% dan 37-46%. Indika Energy hari ini breakout, cakep breakoutnya. Jangka pendek tadi kena profit taking, ya kena trailing stop jangka pendek profit taking, tapi jangka menengahnya M-Trade masih hold, tapi kebetulan kita punyanya modal bawah, ya udah direview dari bawah dan cuan 73%, potensial menjadi salah satu multi bagger kita. Cuman jangan langsung ikutan hajar beli ya. Ini memang beli breakout, tapi ngelihat kondisi market yang volatile kayak gini, better beli di retracement deh. Jangan langsung beli di breakout gitu. Terus kemudian yuk kita review lagi hari ini jualan apa aja. DSNG-nya kita 3-8% jangka pendek aja. Mari kita lihat DSNG, kenapa kita review sell DSNG. Simple aja sih, ini dia nggak bisa jebol resistance 1860, nggak bisa jebol resistance ini ya, 1860 di sini gitu. Jadi ini kan bekas high-nya di sini. Jadi jangka pendeknya kita sell, review sell, jangka menengah masih hold. Terus kemudian Antam jangka pendek profit taking 5-10% just ya karena profit taking aja, jangka pendek aja, karena dia masih sideways Antamnya. Ya, ini M-Trade kita udah review sell. Nah, kenapa? Karena dia masih potensial sideways, jangka menengahnya kita hold. Terus kemudian Medco ini jangka menengah, jangka pendek, jangka menengahnya hijau cuan, jangka pendeknya cut loss karena jangka pendek kan tektok berkali-kali. Nah, jangka menengahnya kita dapat dari bawah nih. Ya, kita profit taking dulu, tapi kita masih mau nge-watch sih. Ini aku mau kasih tahu kalian, ini contoh retracement juga. Cakep ini retracementnya. Loh, cakep kok, dijual duluan ya, amanin cuan dulu lah, nanti beli lagi gitu ya. Nanti beli lagi. Ini cakep nih retracementnya nih. Aku taruh garisnya di sini, oke. Cakep nih, mungkin sekitaran 1285-an. Bisa di watch nih Medco. Loh kok bisa nih naik volume tinggi, turun volumenya kecil. Ya memang lagi musim retracement, bukankah itu yang dinanti-nanti oleh kalian yang belum dapat barang. Retracement artinya turun tanpa volume gitu. Oke, dah gitu aja ya. Udah 1K, udah oke. Udah banyak yang aku jawab. 8 hari member baru banyak ikutan cut loss. Iya. Jadi Firstian Dian, SSIA kok cut loss? SSIA enggak loh. Toba breakdown ya mesti cut loss. Member baru, M-Traders baru, nonton M-Trade Academy dulu aja. Gitu. Jadi market kan ada naik turun. Pas naiknya nih aku kasih contoh ya. Nah, kan saya nggak bisa ngegerakin market ya, saya kan nggak bisa mengatur gerakan market. Jadi aku kasih disclaimer, bukan berarti kalau M-Trade saat ini misal nih cuan Indi 73%, terus yang kalian baru masuk M-Trade, kalian bakalan cuan kayak teman-teman kalian yang masuk di September kemarin gitu. Ini 73% kita masih hold. Terus BRMS, ini kita juga masih hold, waktu itu belinya di September. Nah,
hokinya mereka yang masuk duluan di September gitu loh. Nah sekarang yang kalian baru masuk atau baru mau masuk ya, M-Trade aku kasih tahu ini lagi timingnya atau momennya retracement. Jadi mesti agak bersabar dulu nih kalau pas dapat retracementnya gitu loh. Jadi belajar di M-Trade Academy dulu dan sambil nunggu retracementnya dapat di harga yang murah gitu. Nggak lama lagi kok kalian dapat retracement yang murah-murah di sini gitu. Jadi sabar ya Firstian Dian ya. Oke, intinya market tuh nggak bisa naik terus dan M-Trade tidak bisa membuat harga saham naik terus. Jadi kalau misalkan Indi, BRMS atau banyak saham lain yang kita beli pas September kemarin udah cuan ya, sekarang waktunya menuai atau waktunya menunggu dia turun lagi untuk kita masuk. Gitu ya. Oke. Udah itu aja yang saya mau bagiin. Sekarang saya mau ya DM aku dengan kode cuan atau ya cuan nanti dikasih kode promonya sama tim aku, tapi wajib nonton M-Trade Academy ya. Jangan langsung ngikutin trading ideas. Oke, Cusco Wi-Fi. Mari kita lihat. Ketik aja cuan, itu kode promonya malam hari ini. Bukan bermaksud memompom saham cuan. Wi-Fi CDIA, Wi-Fi-nya breakdown jauh dulu. CDIA pun retracement juga sih, volumenya kecil sih. Tapi kita udah jauh ngantuk. KKRM sama ini retracement gak jalan-jalan. Wait and see dulu. Bumi juga sama, Bumi ini juga retracement. No, ini turun volumenya kecil. Tunggu dulu deh, sabar-sabar dulu ya. Sabar-sabar dulu, oke? MTech juga retrace nih, balik lagi ke harga ini. Turun tapi volumenya nggak ada. Tunggu dulu, sabar dulu. Saham PP apakah bisa di hold jangka menengah? M-Trade udah cowok semua loh, kecuali cuan itu pun kita ngetes doang. BCA ini bottom di 7225 kayaknya. Kalau yang mau ngumpulin, suka ngumpulin saham murah, ini udah mulai ada angin segar. Jadi kayak tadi kan bilang Danantara mau mengucurkan berapa? 16T ke pasar modal Indonesia. Oke, Miss Danantara masuk ke bursa itu sama gak dengan himbarannya corporate action dengan buyback? Bukan dong. Kalau himbarannya buyback kan mereka buyback sendiri. Danantara itu udah duitnya dividen udah masuk ke Danantara. Aku nggak tahu teknisnya gimana caranya mereka beli, tapi mereka udah bilang mau beli ya. Jadi oke lah. Oke, Wi-Fi juga rip. Ya intinya gitu sih teman-teman, mesti sadar market itu nggak naik terus. Kadang-kadang ada retracementnya juga. M-traders yang masuk di September sekarang mereka lagi menuai. Yang masuk beberapa hari ini mungkin lagi dapat stop lossnya atau mungkin belum dapat belinya gitu ya. Jadi bersabar dulu dan juga nonton M-Trade Academy-nya dulu. Gitu aja ya. Happy weekend semuanya. Saya Ellen May. Salam profit. Salam sabar, salam belajar. Dah. DM aku dengan kode cuan CUAN buat teman-teman yang mau bergabung dengan M-Trade. Promonya tiap malam beda-beda. Jadi cuman buat malam hari ini aja sampai jam 9 ini sampai jam 12 malam WIB. Dadah. Good night.